warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas sedikit tentang kemudahan impor tujuan ekspor atau biasa disingkat menjadi KITE. Kita beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Sofyan Renaldi, yang kedua saya pribadi Muhammad Kasim Prayoga, dan yang terakhir Muhammad Syadilani Hafiz. Sedikit latar belakang, Bea Cukai merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengamankan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean. Tugas utama Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang impor dan ekspor, serta pengumpulan bea masuk dan bea cukai. Selain itu, Bea Cukai juga berperan dalam anggota penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kita akan membahas dalam 2 topik, yaitu pertama fasilitas KITE dan pelaksanaan KITE. KITE adalah fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mendukung kegiatan ekspor. Fasilitas ini memberikan keringanan berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan atau cukai serta PPN dan PPNBM. Tidak dipungut atas impor bahan baku untuk keperluan produksi barang jadi yang nantinya akan diekspor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PMK nomor 149-PMK.04-2022. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke pelaksanaan KITE. Pelaksanaan KITE diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia. Sesuai pada pasal 26 ayat 1 huruf KA UU Kepabeanan dan pasal 25 ayat UU Kepabeanan, pihak DJBC mengatur hal-hal tersebut untuk ketertiban dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas KITE. Program ini menawarkan keringanan bea masuk untuk perusahaan yang mengimpor barang atau bahan baku untuk keperluan produksi barang. Jadi, yang intinya akan diekspor. Nah, pada MK nomor 213 MK 011/2011 tentang tata cara pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Untuk mengajukan permohonan menjadi perusahaan KITE, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu yang pertama ada dokumen identitas perusahaan, contohnya itu NPWP dan NIB atau alamat. Yang kedua, informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang diinginkan. Yang ketiga, ada laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Yang terakhir, struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya, itu ada kewajiban perusahaan yang menerima fasilitas KITE. Yang pertama yaitu memasang papan nama. Maksudnya, perusahaan yang menerima fasilitas KITE wajib memasang papan nama yang menunjukkan status sebagai perusahaan KITE di lokasi pabrik, gudang, dan lokasi usaha lainnya. Terus yang kedua yaitu membuat laporan eksim atau ekspor dan impor, yaitu membuat laporan realisasi ekspor dan penggunaan barang impor secara berkala kepada Bea Cukai. Nah, laporan-laporan yang wajib disampaikan itu yang pertama adalah keuangan tahunan, laporan yang kedua adalah laporan dampak ekonomi, pemberian fasilitas KITE pembebasan, yang kedua capaian indikator kinerja utama atau KPI, dan target KPI periode berikutnya. Terus yang keempat yaitu laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian barang dan bahan. Nah, terus kewajiban yang ketiga yaitu menjaga keamanan. Maksudnya, perusahaan yang menerima fasilitas KITE wajib menjaga keamanan dengan mencegah penyalahgunaan barang tersebut. Nah, kan fasilitas KITE diberikan untuk mendorong ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Fasilitas tersebut dapat disalahgunakan seperti penyelundupan barang impor untuk dijual dalam negeri. Nah, hal ini dapat merugikan industri dalam negeri dan tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan KITE. Tadi tentang kewajiban, sekarang kita akan bahas tentang manfaatnya bagi perusahaan. Nah, yang pertama, mengurangi biaya produksi karena mendapatkan keringanan
ataupun pembebasan bea masuk. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan harga produk yang lebih kompetitif di pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi pembeli di luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu mempercepat proses impor barang. Kenapa sih fasilitas tersebut dapat mempercepat proses impor barang? Nah, yang pertama itu mendapatkan koneksi langsung dengan pemasok global. Yang kedua, proses pemesanan dan pengiriman yang lebih efisien. Yang ketiga, yaitu akses layanan logistik dan pembayaran yang aman. Yang keempat, mengurangi risiko dan biaya. Nah, itu dia manfaat-manfaatnya. Apa aja sih manfaat KITE untuk perusahaan yang di bawah naungannya?